Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yakni studi kasus perhitungan rasio dan indeks produktivitas dengan pendekatan pospak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Habib Riza Nasrullah dengan NIM 1412300 229 dan dosen penghampusannya saya yakni Bu Erni. Ini kelas analisis produktivitas kelas R. Selanjutnya yakni data dari keuangan perusahaan yang saya ambil. Ini data keuangan yang kedua, lanjutan. Selanjutnya rasio produktivitas aspek produksi. Nah, ini saya memakai 16 bulan, yakni mulai Januari hingga April tahun kedua. Ini nanti baca pendapatan bersih 66 miliar dan HPP 68 miliar, rasio produktivitasnya yakni 0,97 dan seterusnya. Selanjutnya ini grafik produktivitas produksi. Ini Januari hingga April tahun kedua mengalami peningkatan. Ini analisis grafik rasio produktivitas produksi. Analisis analisis grafik rasio produktivitas produksi menunjukkan bahwa produktivitas perusahaan mengalami peningkatan secara bertahap dari bulan ke bulan. Nah, ini dari bulan Januari hingga April mengalami kenaikan. Nilai rasio yang awalnya berada pada angka 0,5 meningkat hingga mencapai 0,60 pada akhir periode. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efisien dalam memanfaatkan biaya produksi untuk menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi. Secara keseluruhan, kondisi tersebut mencerminkan kinerja produksi perusahaan yang semakin baik dan stabil. Selanjutnya, yakni hasil perhitungan nilai indeks produktivitas produksi. Yang pertama, periode dasar Januari, rasio produktivitasnya yakni 0,55, indeks produktivitasnya adalah 100. Untuk caranya yakni rasio produktivitas C sama dengan A per B. Selanjutnya yakni grafik indeks produktivitas produksi, yakni seperti berikut. Analisisnya yakni analisis grafik indeks produktivitas produksi, yakni analisis grafik indeks produktivitas produksi menunjukkan bahwa nilai indeks mengalami kenaikan secara bertahap dari 100 menjadi 109, 109 menjadi 100,09. Peningkatan tersebut menandakan bahwa tingkat produktivitas perusahaan semakin baik dibandingkan periode dasar. Grafik juga menunjukkan kondisi produksi yang stabil dan efisien dalam menghasilkan output dari penggunaan sumber daya yang ada. Selanjutnya yakni rasio produktivitas keseluruhan aspek. Yang pertama jenis produktivitas, produktivitas produksi. Total rasio yakni 9,09. Jumlah periodenya yaitu 16 bulan. Dengan rata-rata rasio produktivitas diperoleh 0,57. Nah, yang ini adalah grafik rata-rata rasio produktivitas.
Analisisnya yakni analisis grafik rasio produktivitas, yakni berdasarkan tabel rata-rata rasio produktivitas. Produktivitas tenaga kerja memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu 40,69 yang menunjukkan bahwa tenaga kerja memberikan kontribusi paling besar terhadap peningkatan kinerja perusahaan. Sementara itu, produktivitas produk dan produksi memiliki nilai rasio yang lebih rendah, namun tetap menunjukkan kondisi yang stabil dan efisien. Secara keseluruhan, hasil rata-rata rasio produktivitas menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang cukup baik dan mengolah seluruh sumber daya yang dimiliki. Selanjutnya, yakni indeks produktivitas keseluruhan aspek. Ini diperoleh jenis produktivitas, yakni ada 6, yakni produktivitas produksi, produktivitas organisasi, produktivitas penjualan, produktivitas produk, produktivitas tenaga kerja, produktivitas modal. Yang pertama, yakni produktivitas produksi, dihasilkan rata-rata indeks produktivitas, yakni 104,66. Untuk selanjutnya produktivitas organisasi diperoleh rata-rata indeks produktivitas yakni 99,31. Yang ketiga, produktivitas penjualan diperoleh rata-rata indeks produktivitas yakni 109,77. Yang keempat, produktivitas produk diperoleh rata-rata indeks produktivitas yakni 113,80. Untuk yang kelima, produktivitas tenaga kerja rata-rata indeks diperoleh 129,91. Yang keenam, produktivitas modal rata-rata indeks produktivitas yakni diperoleh 105,79. Selanjutnya yakni grafik rata-rata indeks produktivitas. Analisis grafik indeks produktivitas. Berdasarkan tabel rata-rata indeks produktivitas, produktivitas tenaga kerja memiliki nilai tertinggi, yaitu 129,91, yang menunjukkan peningkatan produktivitas paling besar dibandingkan aspek lainnya. Produktivitas produk dan penjualan juga mengalami peningkatan yang baik karena memiliki nilai indeks di atas 100. Sementara itu, produktivitas organisasi cenderung stabil dengan nilai mendekati 100. Secara keseluruhan, perusahaan menunjukkan perkembangan produktivitas yang positif pada seluruh aspek operasionalnya selama proses pengamatan. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.